Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Arzi. Semoga Pak Arzi juga selalu dalam kondisi sehat. Sesuai dengan informasi yang Pak Arzi sampaikan melalui WhatsApp, bahwa Pak Arzi hari ini akan melakukan coaching kepada Pak Ibnu ya? Ya, betul Bu Yuni. Memang semalam Pak Ibnu itu menginformasikan saya melalui WhatsApp bahwa beliau hari ini nanti meminta saya untuk mengcoaching terkait permasalahan yang dihadapi beliau di kelasnya. Nah, sehingga saya ingin dapat membantu beliau melalui coaching tersebut dengan model Tirta, yaitu tujuan umum, mengidentifikasi masalahnya beliau, nanti saya juga akan tanya rencana aksinya beliau, dan mungkin kita coba tanggung jawabnya beliau. Gitu, Bu. Oke, baiklah Pak Arzi. Memang dengan model Tirta, yang ada alurnya yang jelas dengan tujuan umum, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, itu akan memudahkan untuk melakukan kegiatan coaching sehingga seperti mengalir nanti alurnya itu tanpa terasa nanti si coach akan dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, untuk memperlancar kegiatan coaching yang akan Pak Arzi lakukan dengan Pak Ibnu, mari bersama-sama kita diskusikan rubrik penilaian selama proses coaching yang akan Pak Arzi lakukan kepada Pak Ibnu nanti. Bu Yuni, saya berharap nanti melalui model T tersebut, khususnya nanti di bagian tujuan umum, Bu, saya dapat membangun hubungan yang harmonis nanti dengan Pak Ibnu selaku kunci, sehingga nanti beliau dapat secara terbuka dan jujur menyampaikan apa tujuan yang beliau harapkan dari sesi coaching hari ini nanti dengan saya. Nah, setelah itu di bagian identifikasi, saya juga ingin dapat membuat Pak Ibnu nanti untuk mampu menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Nah, sekarang untuk yang direncana aksi, saya nanti berharap dapat membantu Pak Ibnu melakukan pengembangan ide atau mungkin alternatif solusi untuk rencana yang dibuat beliau. Dan yang terakhir, di bagian tanggung jawab, saya juga berharap nanti dapat mengajak Pak Ibnu untuk membuat sebuah komitmen atas hasil yang akan dicapainya dan langkah selanjutnya dari beliau. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali pemaparan Pak Arzi ini. Dengan demikian, Pak Arzi nanti akan dapat mengakomodasi pemecahan masalah melalui kegiatan coaching model Tirta. Oh iya Pak Arzi, di dalam pelaksanaan coaching yang baik terdapat beberapa kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut, kompetensi inti coaching mana yang akan Bapak kembangkan selama proses nanti dengan Pak Ibnu itu? Saya kira nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang khususnya mengajukan pertanyaan bobot, Bu Yuni. Ya, itu nanti akan saya kembangkan coba. Oke, baiklah Pak Arzi. Pak Arzi ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, bisakah dijelaskan lebih terperinci lagi? Bagaimana sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang Bapak inginkan? Baik, Bu. Saya ingin mengembangkan kemampuan pada khususnya mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oh ya, untuk melalui pertanyaan-pertanyaan saya saat coaching nanti dengan Pak Ibnu. Yang mana nanti kita coba merupakan pertanyaan yang lahir dari proses yang saya simak tadi. Ya nanti. Terus yang kedua, pertanyaan saya nanti akan coba bersifat terbuka, Bu, dan menghindari
pertanyaan tertutup atau mendikte. Dan yang ketiga, nanti saya juga akan mengajukan semacam pertanyaan atau sebuah pertanyaan yang dapat membuat Koji dalam hal ini Pak Ibnu nanti bisa merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan lalu bisa nanti menyampaikannya. Gitu, Bu. Oke, baik. Ya, baiklah Pak Arzi. Jadi ada 3 tolak ukur keberhasilan yang telah mampu mengajukan pertanyaan ke bobot itu. Yang pertama, pertanyaan lahir dari proses menyimak. Kemudian yang kedua, pertanyaan bersifat terbuka. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koji merenung dan menggali alternatif solusi dari pengalamannya. Nah, betulkah demikian Pak Arzi? Iya, Bu. Betul sekali. Kalau memang Terima kasih, Bu Yuni. Ya. Kalau memang demikian, silakan Pak Arzi melakukan coaching bersama Pak Ibnu dengan penuh semangat dan rasa percaya diri ya Pak ya. Siap, Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya yang diberikan. Jadi saya rasa sekarang saya lebih menjadi percaya diri, Bu, untuk melaksanakan coaching dengan Pak Ibnu. Ya, semoga nanti hasilnya bisa membuat Pak Ibnu bisa lebih lega dan memberikan solusi dari masalah yang disampaikan. Gitu, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arzi. Sama-sama Pak Arzi. Berikut adalah kegiatan observasi pada praktik coaching demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibnu. Gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Adi. Alhamdulillah baik-baik saja nih, selalu sehat. Bagaimana kabar Pak Adi sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga masih diberi kesehatan. Semoga kita juga selalu dalam kesehatan terus ya. Baik Amin, saya, amin. jenengan maupun yang lainnya. Amin. Jadi gini, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu malam ini. Kita akan coba coaching sebentar ya Pak habis ini. Nah, kira-kira Pak Ibnu pengen cerita apa ini malam ini? Monggo. Sebelumnya terima kasih juga Pak Aji atas waktunya untuk mengcoaching saya nih. Gini Pak, ini saya ingin membahas masalah saya di kelas ini Pak, terkait pembelajaran diferensiasi Pak. Ini kok saya merasa kesulitan apabila menerapkannya di kelas saya Pak. Berarti Pak Ibnu ingin cerita tentang kesulitannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas. Iya, nah, Pak. Sekarang dari pembicaraan kita malam ini, kira-kira apa yang ingin Pak Ibnu dapatkan ini nantinya? Gini Pak Adi, yang ingin saya dapatkan itu ini. Saya ingin mendapatkan semacam pencerahan atau mungkin share pengalaman lah Pak dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas Pak. Karena media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah itu sangat terbatas Pak. Oh, jadi Pak Ibnu ingin share pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak ya? Iya. Karena mungkin sekarang Pak Ibnu kesulitan mencari media pembelajarannya. Nah, sekarang cobalah Pak Ibnu bisa mendeskripsikan kepada saya nanti secara jelas. Maksudnya media pembelajarannya itu seperti apa yang Pak Ibnu tadi maksudkan ya? Media pembelajaran itu loh Pak, yang biasa digunakan dalam pembelajaran agar kita atau murid terbantu memahami pelajaran yang kita lakukan gitu loh Pak. Jadi media pelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran. Sekolah saya itu Pak, sekolah kecil Pak. Ada di persawahan atau dikatakanlah sekolah mewah Pak, sekolah mepet sawah.
Jadi muridnya itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma ada 34. Nah, kalau murid segitu kan jadi anggaran bosnya bantuan operasional sekolah dari pemerintah kan ya juga sedikit Pak, sangat minimal sekali. Nah, dengan dana yang sangat minimal itu sehingga sekolah kan kesulitan untuk membeli media-media pembelajaran yang dibutuhkan di kelas-kelas. Sekolah saya saja itu LCD proyektor loh Pak, belum punya Pak. Jadi ya iya Pak, jadi ya sangat sulit Pak. Bagi saya sendiri ini kan kalau mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan sangat kesulitan Pak, karena media pembelajaran yang tepat untuk murid itu sangat sulit lah pokoknya Pak untuk didapatkan gitu Pak. Jadi gitu Pak ya, kesulitannya Ya. yang jenengan tadi jelaskan. Iya. Baik Pak. Terus kira-kira inginnya Pak Ibnu seperti apa? Gini Pak, ketika di materi pembelajaran diferensiasi itu Pak, kemarin di modul 2.1 itu Pak, itu kan dijelaskan dan diberikan contoh video-videonya juga itu Pak. Wah itu videonya keren-keren tuh Pak. Saya lihat video itu di video guru-gurunya itu kok sangat mudah sekali Pak mendapatkan media atau sumber belajarnya. Tinggal misalkan butuh poster, tinggal ambil poster. Butuh apa itu tinggal ambil. Butuh buku apa tinggal ambil di perpus. Nah, saya kan jadi pengen seperti itu dulu, Pak. Jadi kalau gini, Pak, kalau mau pembelajaran yang dicontoh di video tersebut, misalkan media yang ada di video tersebut, tapi kalau saya pikir dihubungkan dengan SD saya kan ya sangat sulit sekali, Pak. Gitu, Pak. Oke Pak. Jadi sekarang gini, sebelumnya Pak Ibnu itu dulunya itu menggunakan media apa ya, pembelajaran apa dalam pembelajarannya jenengan itu sebelumnya? Sebelumnya ya, Pak ya. Kalau sehari-hari atau sebelum-sebelumnya itu saya menggunakan ya media pembelajaran yang seadanya saja, Pak, yang ada itu aja. Tidak jarang juga itu saya menggunakan sesuatu yang ada di lingkungan sekitar sekolah, Pak. Saya gunakan sebagai media pembelajaran, seperti tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah, kerikil-kerikil juga, Pak. Itu buat hitung-hitung anak-anak itu saya ambilkan kerikil, Pak, kadang-kadang itu, Pak. Dan pokoknya yang ada di halaman sekolah lah, Pak, yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran itu saya gunakan untuk murid-murid saya, Pak. Ya gimana lagi mempunyainya itu. Dan saya juga itu Pak pernah menggunakan HP saya sendiri Pak untuk sumber belajar murid saya apabila diperlukan itu Pak. Oh iya. Jadi kreatif sekali Pak Ibnu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Terpaksa ya, artinya dari apa namanya? Dari yang tidak ada akhirnya bisa mengada. Berarti kita itu pinter ngakali ini. Iya. Iya. Iya, Tapi nggak Pak. apa-apa, nggak masalah. Karena itu nanti otomatis kan memunculkan ide kreatif kita. Oke Iya. Pak, oke. Baik Pak. Sekarang gini Pak, menurut Pak Ibnu nih, kira-kira bisa nggak ya Pak sumber belajar yang jenengan gunakan itu di pembelajaran sebelumnya, terusnya itu nanti untuk diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi jenengan itu. Bentar Pak, saya tak mikir dulu ya Pak ya. Bisa nggak ya? Pasti bisa Pak. Iya Pak, pasti bisa Pak. Soalnya kan saya kan bisa memilih tuh media-media yang ada itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya. Meskipun sangat sederhana, tapi bisalah untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi gini Pak, jadi saya kan nggak perlu seperti yang ada di contoh video-video itu. Saya kan bisa menggunakan media-media yang ada di lingkungan sekitar untuk digunakan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang penting kan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya, gitu kan Pak ya?
Iya, betul sekali Pak Ibnu. Hmm, Jadi itu adalah tadi harapan jenengan apa insya Allah pasti bisa. Yang iya. jelas nanti kita bisa kita komitmen dan konsisten dalam menjalani pembelajaran tersebut. Baik Pak, sekarang gini, kira-kira Pak, ini Pak Ibnu nanti mau menerapkan pembelajaran diferensialnya ini kapan ini ya, kira-kira ya? Hmm, kapan ya Pak ya? Secepatnya Pak, berapa ya? 4 hari lagi Pak. Jadi kok 4 hari gini Pak. Jadi besok itu kan saya harus merencanakan RPP-nya, membuat RPP-nya. Kemudian saya juga dalam membuat RPP kan saya juga harus merencanakan strategi diferensiasinya Pak. Nah, besoknya lagi itu kan saya harus mencari mencari media-media yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya tersebut yang sesuai dengan strategi diferensiasi dan RPP-nya. Dan setelah semua siap, saya kan harus minta tanda tangan ke kepala sekolah dan semua sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, jadi langsung saya eksekusi Pak. Saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi 4 hari lagi sudah cukup menurut saya Pak. Itu Pak. Bagus sekali Pak Ibnu, semoga berhasil. Iya. Kira-kira untuk melaksanakannya nih, apakah Pak Ibnu membutuhkan bantuan? Kira-kira bantuannya siapa? Ke siapa untuk menyukseskan pembelajaran diferensiasi khususnya di kelasnya Pak Ibnu? Siapa yang Siapa jenengan ya Pak ya? ajak? Ya, Iya. kira-kira. Saya pikir-pikir dulu Pak. Soalnya pembelajaran diferensiasi menurut saya ini baru Pak. Oh iya ada Pak. Itu Pak, saya akan meminta bantuan Bu Yuni Pak. Itu Pak Bu Yuni Pak. Wah, beliau sangat mahir Pak dalam pembelajaran diferensiasinya Pak. Pasti beliau bisa membantu saya nih dalam memilih strategi. Jadi kan dari kebutuhan-kebutuhan belajar murid saya nanti Bu Yuni pasti bisa membantu saya memilih strategi-strategi yang cocok, strategi diferensiasi Pak maksudnya. Dan dalam memilih media-medianya. Jadi setelah strategi ada, terus kebutuhan ada, strategi ada, nanti Bu Yuni kan cari ini membantu saya untuk itu menentukan media-media yang cocok digunakan dalam pembelajaran diferensiasi. Dan tentu saja berdasarkan kebutuhan belajar murid saya, Pak. Wah, baik, baik Pak. Semangat Pak Ibnu ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya. Nanti Ya. saya tunggu hasilnya. Siap, terima kasih Pak atas bantuannya. Akhirnya saya bisa mendapatkan jalan keluar atas kesulitan saya, Pak, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Iya, sama-sama Pak Ibnu. Jadi nanti saya juga berharap dari apa yang jenengan sampaikan tadi permasalahannya nanti bisa jenengan lakukan dan jenengan implementasikan terutama khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi Amin, amin, amin. ya, Ya, seperti tadi saya ambil poin penting jenengan nanti pasti bisa menjalankan itu tadi. Pertama tadi amin. terakhir juga nanti pasti kita akan bisa mencari yang namanya rekan kerja dalam hal ini yang Ya. jenengan sampaikan tadi Bu Yuni. Oke, semangat Pak Ibnu, semoga Terima berhasil kasih. ya Ya, amalannya. Saya kira cukup ini Pak untuk coaching pada saat ini. Tadi semoga nanti membawa hasil yang maksimal. Kita tunggu Pak ya amin. Siap, siap. hasilnya nanti besok. Terima kasih Ya. Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Adi. Berikut adalah kegiatan pasca percakapan yang saya lakukan dalam demonstrasi kontekstual praktik coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Yuni. Wah, bagaimana kabar Pak Arzi? Apakah sudah selesai kegiatan coaching dengan Pak Ibnu? Alhamdulillah sudah Bu Yuni. Alhamdulillah. Wah, wajahnya Pak Arzi penuh dengan
senyum dan cerah ceria ini, kayaknya sukses coachingnya. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah Pak Arzi lakukan pada saat melakukan coaching kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan oleh Pak Arzi? Tadi dalam kegiatan coaching dengan Pak Ibnu, saya telah hadir sepenuhnya, Bu. Terus mendengarkan aktif juga, dan yang paling utama, yang paling penting utama dalam kegiatan tersebut, saya juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ibnu, Bu. Baik Pak Arzi, berikut akan saya sampaikan sedikit hasil pengamatan saya selama sesi coaching Pak Arzi dengan Pak Ibnu, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Arzi sampaikan merupakan pertanyaan yang lahir dari proses Pak Arzi mendengarkan dan menyimak, sehingga Pak Arzi dapat mempraktikkan alur tirta dengan cara mengalir. Kemudian yang kedua, saya juga mengamati pertanyaan yang Pak Arzi sampaikan merupakan pertanyaan yang terbuka dengan menggunakan kata tanya apa, contohnya, kemudian bagaimana, seberapa, kapan, siapa, gitu. Dan Pak Arzi juga menghindari penggunaan pertanyaan tertutup, misalkan menggunakan kata tanya mengapa, atau sudahkah, seperti itu. Itu sudah bagus sekali Pak Arzi. Kemudian yang ketiga, Pak Arzi juga telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merenung dan menggali alternatif solusi dari pengalamannya. Misalkan Pak Arzi bertanya, berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Ibnu menggunakan sumber belajar dan media belajar yang ada di sekitarnya, apa tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran diferensiasi. Dari hal tersebut, Pak Ibnu akhirnya bisa menggali dan menemukan jawaban-jawaban yang beliau inginkan, seperti itu. Sehingga Pak Ibnu dapat memecahkan permasalahannya dengan solusinya sendiri. Termasuk Pak Ibnu tadi juga dapat menemukan siapa pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menciptakan sumber belajar yang sesuai untuk pembelajaran diferensiasi. Wah, iya Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Luar biasa Bu Yuni, terima kasih. Sama-sama Pak Arzi. Selanjutnya, kalau boleh tahu, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arzi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Pak Arzi lakukan dengan Pak Ibnu? Ya Bu, untuk lebih mengasah keterampilan saya tadi, khususnya dalam melaksanakan coaching dengan Pak Ibnu, saya juga ingin lebih terampil lagi, Bu. Artinya saya juga lebih terampil khususnya dalam mendengarkan aktif, yaitu dengan misalkan yang pertama menjadi pendengar aktif, Bu. Karena apa? Karena saya tipikal orang yang memiliki gaya belajar audio, sehingga jika ada suara-suara di sekitar saya, itu nanti cenderung dapat membuyarkan konsentrasi saya. Yang kedua, nanti saya juga akan coba menghindari asumsi, judgement, dan asosiasi terhadap pendapat jawaban dari coach. Dalam hal ini adalah Pak Ibnu. Oke, berarti yang Bapak ingin kembangkan adalah menjadi pendengar aktif ya, karena Ya, betul. Bapak ingin menghindari asumsi, judgement, atau asosiasi dari jawaban yang disampaikan oleh coach Bapak. Bagus Pak Arzi. Oke, semangat ya Pak Arzi. Memang dengan sering melakukan praktik coaching ini, kita akan bisa memperdalam kompetensi kita dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kemampuan kita dalam mendengarkan aktif. Iya Bu, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Pak Arzi. Saya kira untuk kegiatan pengamatan saya sudah cukup, nggih. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Pak Arzi dan lingkungan kerja Pak Arzi. Terima kasih Pak Arzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.